dalam Yesus Kristus. Mari kita renungkan Mazmur 37 ayat 3 sampai 4, ayat 18, ayat 23, ayat 27 dan ayat 29. Mazmur 37 adalah mazmur pengajaran dari Daud yang berfokus pada keyakinan dan pengharapan dalam Tuhan. Khususnya ketika berhadapan dengan kejahatan dan ketidakadilan. Nah, inilah mazmur itu dikhususkan. Jadi mazmur ini adalah mazmur Daud yang berfokus pada keyakinan dan pengharapan dalam Tuhan, khususnya ketika berhadapan dengan kejahatan dan ketidakadilan. Ayat-ayat yang kita renungkan ini memberikan bimbingan hidup untuk hidup percaya atau tetap percaya. Karena iman yang hidup itu kita harus percaya. Jadi memberikan bimbingan hidup untuk tetap percaya, berikutnya berbuat baik, dan hidup dalam kebenaran dengan mengandalkan kasih setia Tuhan. Jadi yang kita andalkan itu kasih setia Tuhan. Nah, mari kita renungkan ayat-ayat yang kita pilih tadi. Yang pertama adalah ayat 3 sampai 4. Percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Ya. Jadi percaya dan serahkan diri kepada Tuhan ini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat ini mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Kepercayaan ini bukan hanya diucapkan tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan baik dan kesetiaan. Jadi kalau kita percaya itu kita harus melakukan kebaikan dan kesetiaan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dengan tetap tinggal di negeri yang dapat diartikan sebagai tetap berada dalam kehendak Tuhan. Jadi tinggal di negeri itu tinggal di dalam gereja atau tinggal di dalam kehendak Tuhan. Jadi kalau orang yang di luar Tuhan atau di luar gereja, ya, atau di luar negeri Tuhan, itu tidak akan bisa memperoleh suatu anugerah. Ya. Jadi kita belajar untuk berserah penuh kepadanya ketika kita memilih untuk bergembira dalam Tuhan dan mencari sukacita di dalamnya. Dia akan memenuhi kebutuhan dan keinginan kita sesuai dengan rencananya yang sempurna. Rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Ya, nyalah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah kita mengatur Allah. Kalau orang sudah mengatur Allah, itu berarti dia sudah dikuasai oleh pikiran jahat. Ya. Jadi ayat ini memberikan kita renungan, mengingatkan kita untuk tidak gelisah terhadap hal-hal duniawi atau ketidakadilan, melainkan fokus pada Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera. Kedua, ayat 18, Tuhan menopang orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Ayat ini memberi keyakinan bahwa Tuhan memperhatikan dan menopang hidup orang-orang yang hidup benar. Dia tahu setiap hari yang kita lalui. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Dia tahu apa yang kita lakukan setiap hari, yang kita lalui. Dan Dia menyediakan warisan yang kekal bagi kita. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ayat ini menguatkan kita bahwa Tuhan memperhitungkan hidup orang-orang saleh dan memberi mereka jaminan yang abadi. Jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang mursyid itu adalah orang-orang yang melakukan kekudusan dan melayani Tuhan. Nah itu. Jadi renungan ini mengundang kita untuk hidup dengan kesalehan dan kesetiaan karena Tuhan yang Maha Tahu memperhatikan dan akan menyertai kita sepanjang waktu. Berikutnya ayat 23 ya. Tuhan menuntun langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita dituntun oleh Tuhan. Ketika kita berkenan kepadanya, Tuhan memimpin langkah-langkah kita dengan kasih dan kebijaksanaan. Ketika kita mencari kehendak-Nya, Dia akan mengarahkan jalan kita sesuai dengan rencananya yang baik. Ini mengingatkan kita untuk selalu meminta bimbingan Tuhan dalam keputusan kita, baik yang besar maupun kecil, dan percaya bahwa Dia mengatur jalan hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Nah, selanjutnya ayat 27 ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih.
Ayat 27, menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Daud menasihati kita untuk menjauhi kejahatan dan memilih melakukan kebaikan. Jadi hidup itu pilihan, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Sekarang kita tinggal memilih, ya, menjauhi kejahatan dan memilih melakukan kebaikan, atau melakukan kejahatan dan memilih melakukan kejahatan. Nah itu. Tetapi Daud menasihati kita yang utama adalah menjauhi kejahatan dan memilih melakukan kebaikan. Hidup dalam kebaikan adalah jalan menuju keberkahan yang abadi. Tindakan kita harus mencerminkan kasih dan keadilan Tuhan dengan menjauhi kejahatan. Kita menjaga hubungan kita dengannya dan menemukan perlindungan dalam hidup yang penuh kebaikan. Nah, itu penting. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kita itu menjaga hubungan dengan Tuhan. Kita memilih untuk menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan, itulah menjaga hubungan dengan Tuhan. Nah, dan menemukan perlindungan dalam hidup yang penuh kebaikan, itu penting. Renungan ini menguatkan panggilan kita sebagai orang beriman untuk menjadi terang di dunia, menunjukkan kebaikan dan kasih Tuhan dalam segala perbuatan kita. Jadi kita ini bukan anak-anak gelap, tetapi anak-anak terang yang menunjukkan kebaikan dan kasih Tuhan dalam segala perbuatan kita. Jadi kebaikan itu, ya, harus mengalahkan kejahatan, dan itu harus ditunjukkan oleh anak-anak Tuhan. Kemudian ayat 29, warisan bagi orang benar. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ayat ini menegaskan janji Tuhan kepada orang benar. Orang-orang yang setia akan memiliki warisan yang kekal, meski mungkin dalam hidup ini kita menghadapi kesulitan atau ketidakadilan. Itu jelas, anak-anak Tuhan, anak-anak terang itu, dan anak-anak terang itu harus melaksanakan kehendak Tuhan. Lalu Tuhan menjanjikan apa kepada orang benar? Jadi orang-orang yang setia akan memiliki warisan yang kekal. Jadi orang-orang yang setia. Jadi ada anak-anak Tuhan, mungkin dia dibaptis tetapi dia tidak setia. Jangan harap dia memiliki warisan yang kekal. Nah, meski mungkin dalam hidup ini kita menghadapi kesulitan atau ketidakadilan, Tuhan berjanji bahwa orang benar akan menerima negeri, melambangkan berkat dan kedamaian yang abadi di hadirat Tuhan. Jadi berkat dan kedamaian yang abadi di hadirat Tuhan itu adalah suatu, ya, janji Tuhan untuk kita bagi orang-orang yang setia yang akan memiliki warisan yang kekal. Jadi renungan ini memberi kita penghiburan dan pengharapan bahwa mereka yang hidup dalam Tuhan akan menerima warisan rohani yang kekal. Lalu Mazmur 37 yang sudah kita baca dan kita dengarkan mengajarkan kita untuk hidup dalam iman. Jelas, kita hidup dalam iman, hidup dalam kesetiaan, dan hidup dalam kebenaran. Meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan ketidakadilan, janji Tuhan kepada mereka yang percaya dan hidup benar sangat jelas. Dia akan memelihara, menuntun, dan memberikan warisan kekal. Nah, kita dipanggil untuk tetap berharap kepadanya, hidup dengan menjauhi kejahatan, melakukan kebaikan, dan berserah dalam setiap langkah kita kepada bimbingannya. Nah, ini merupakan suatu hal yang luar biasa dari Mazmur, ya, 37 ayat 3 sampai 4, ayat 18, ayat 23, ayat 27 sampai ayat 29. Nah, semoga bermakna dalam hidup kita. Jadi itu penting untuk kita menjadi pengikut Kristus yang setia.